Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang Islam di Indonesia. A. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Di Indonesia terkenal dengan penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam, budayanya, alamnya yang luas, dan hasil bumi yang cukup banyak. Sejarah masuknya Islam dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam di tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau 8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitaran Selat Malaka. Selain perdagangan, ada juga dengan cara mendakwah, seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Merekalah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Di Mojokerto juga telah ditemukannya ratusan makam Islam kuno. Diperkirakan makam ini adalah makam para keluarga istana kerajaan Majapahit. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad 18. Di hulu sungai Pawan, Kalimantan Barat ditemukan makam Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai. Di Kalimantan Selatan melalui Kerajaan Banjar. Dan dari Kalimantan Tengah ditemukannya Masjid Gede di kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Goa Talo. Ada beberapa teori terkait sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Agama Islam masuk ke Nusantara, Indonesia melewati perjalanan panjang dan dibawa oleh kaum muslim dari berbagai belahan bumi. Kini, Indonesia menjadi negara dengan pendudukan muslim terbesar di dunia. Menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah. Ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara untuk menyiarkan ajaran Islam. Terlepas dari perdebatan dan diskusi yang kemudian muncul, keempat teori terkait masuknya Islam di Indonesia tersebut antara lain teori India atau Gujarat, teori Arab atau Mekah, teori Persia atau Iraq, dan teori Cina. Teori India atau Gujarat, teori yang dicetuskan oleh G.W.J. Darwish yang lantas dikembangkan oleh Snork Hurgreje, J. Pinnafel, W.V. Sutrishem, J.V. Mokweter, hingga Sucipto Wirjo Suparto. Ini meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan angka 1297. Nama asli Malik As-Saleh sebelum masuk Islam adalah Marasilu. Ia merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh.
Dikutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara tahun 2009, karya Uka Tajedras Samita. Corak batu nisan Sultan Malik As-Saleh memiliki kemiripan dengan corak batu nisan di Gujarat. Selain itu, hubungan dagang antara Nusantara dengan India telah lama terjalin. Ditemukan pula batu nisan lain di pesisir utara Sumatera bertanggal 17 Zulhijjah 830 Hijrah atau 27 September 1428 Masehi. Makam ini memiliki batu nisan serupa dari Cambai, Gujarat, dan menjadi nisan pula untuk makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo yang wafat pada tahun 1419. Teori Arab atau Mekah. Teori selanjutnya tentang masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab. Teori Mekah atau Arab ini didukung oleh J.C. Van Leeuwen, Adhor Raj Jones, T.W. Arnold, hingga Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam buku berjudul Sejarah Umat Islam tahun 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Di kawasan yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Saikil Rukunudi, wafat tahun 672 Masehi. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah Nusantara. Teori Persia atau Iran. Teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara, bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran. Pada abad ke-13 Masehi, didukung oleh Umar Amir Husin dan Husin Dajjadiningrat, Abdurrahman Misno dalam Reception Skit Modification Ethnologi Hukum Islam di Indonesia tahun 2016 menuliskan, di Dajjadiningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Adapun budaya Tabot di Bengkulu dan Tauhid di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi, ajaran Islam yang masuk dari Persia kemungkinan adalah Syiah. Kesamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual syariat di Persia yang saat ini merujuk pada negara Iran. Teori ini cukup lemah karena mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah berhamzah Sunni. Teori Cina. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada dinasti Tang
618 sampai 905 Masehi. Dibawa oleh panglima muslim dari khalifah di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'd bin Abi Waqqas. Katon pernah menjadi pusatnya para pendakwah muslim dari Cina. Jean A. Berlin tahun 2004 dalam buku Islam di Cina menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam di Arab dengan bangsa Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersama mirasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka dan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan, Palembang pada tahun 1879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain adalah banyaknya pendakwa Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Seiring dengan kerutuhan Kemajaraan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Sebagian dari mereka disebut Wali Songo. Dalam buku sejarah yang dituliskan oleh Nana Supriyatna diungkapkan Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit, dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah yang memiliki nama Cina, Jin Bun, memimpin Demak bersama Wali Songo sejak tahun 1500 Masehi. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang Islam di Indonesia. Selanjutnya, perkembangan Islam di Indonesia. Agama Islam pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Para pemeluknya menyebarkan agama Islam lewat berbagai jalur. Salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Ketika Islam menyebarkan agama dan kebudayaannya ke Indonesia, prosesnya cenderung berjalan dengan damai. Karena itu, raja hingga rakyat biasa menerimanya dengan hangat. Perkembangan Islam di Indonesia disebutkan masuk melalui jalur perdagangan. Pesatnya perkembangan juga disalurkan melalui perkawinan, pendidikan, sampai seni budaya. Pada saat itu, perkembangan semakin pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Selain perdagangan, ada saluran lain yang menyebabkan agama Islam dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Saluran tersebut diantaranya adalah saluran perkawinan, pendidikan, dan seni budaya. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-18. Kerajaan tersebut dapat dibagi berdasarkan lokasi pusat pemerintahan mereka, yaitu di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Kerajaan Islam yang didirikan pertama kali adalah Kerajaan Pelak. Bukti sejarah yang menunjukkan terdapat masyarakat dan kerajaan Islam dilaporkan oleh Marco Polo dari Venesia yang singgah di Kerajaan Pelak dalam perjalanan pulang ke Italia tahun 1292. Di Pelak, Marco Polo juga menjumpai adanya penduduk yang telah memeluk Islam dan pedagang Islam dari India yang menyebarkan agama Islam. Menyusul Kerajaan Pelak, berdiri pula Kerajaan Samudra Pasai. Bukti sejarah adanya kerajaan ini ditulis oleh Ibnu Battuta, seorang utusan kerajaan Delhi ke Tiongkok. Dalam perjalanan dari India ke Tiongkok, Ibnu Battuta singgah di Samudra Pasai dan mengunjungi istana Sultan Malik Az-Zahir. Dari hasil kunjungan ke kerajaan Islam di Samudra Pasai, diketahui bahwa Samudra Pasai merupakan pelabuhan penting tempat kapal-kapal India dan Tiongkok berlabuh. Selain kedua kerajaan tersebut, kerajaan Islam lain yang pernah berdiri di Indonesia diantaranya adalah Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Mataram, Kerajaan Makassar, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Selanjutnya, karakteristik Islam di Indonesia.
Islam di Indonesia memiliki watak dan karakteristik yang khas dan berbeda dengan Islam di kawasan lain, khususnya di Timur Tengah yang merupakan jantung dunia Muslim. Hal ini disebabkan oleh adanya proses adaptasi dengan kondisi lokal sehingga membuat dinamika Islam yang khas. Azyumardi Azra menyebutkan bahwa watak Islam di Indonesia pada dasarnya lebih damai, ramah, dan toleran. Hal ini terjadi karena perbedaan metode penyebaran Islam di Indonesia dan wilayah lainnya seperti di Afrika, Eropa, dan lain-lain, yang disebut futuh atau pembebasan, yang dalam praktiknya sering menggunakan kekuatan militer. Sebagai contoh perbuatan Konstantinopel oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih. Dalam peperangan ini, selain untuk menguasai Konstantinopel yang menjadi pusat perdagangan pada waktu itu, tujuan lainnya juga adalah untuk menyebarkan agama Islam, di mana Konstantinopel pada abad ke-15 juga menjadi salah satu pusat agama Kristiani. Hal ini sangat jauh berbeda dengan penyebaran Islam di Indonesia pada khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya, yang dilakukan secara damai dan tidak pernah disebut futuh, sehingga memunculkan konsekuensi yang disebut Azyumardi Azra sebagai Islam Indonesia yang jinak, damai, dan toleran, atau bahkan sangat akomodatif terhadap kepercayaan, praktik keagamaan, tradisi, dan budaya lokal. Hal ini apabila dilihat dari sudut pandang sejarah bahwa dalam penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para pedagang maupun para wali, baik terhimpun di dalam Wali Songo maupun yang tidak, mereka menyebarkan Islam melalui pendekatan kebudayaan Nusantara. Selanjutnya, peran umat Islam dalam mewujudkan NKRI yang adil dan makmur. Yang pertama, di bidang politik dan ekonomi. Sejak awal kedatangannya, sebenarnya umat Islam sudah mulai memainkan peran politik mereka. Sultan atau raja adalah penguasa sekaligus pengembang Islam. Sultan atau raja mengadakan konsultasi dengan para ulama dalam setiap kebijakan yang hendak dijalankan. Sebagaimana terlihat misalnya pada Raden Fata, Raja Kesultanan Demak yang selalu menghargai petunjuk Wali Songo. Pada sisi lain dapat dilihat bahwa semenjak abad ke-16 sampai abad ke-20 umat Islam di bawah para pemimpinnya menghadapi berbagai corak tantangan kekuasaan barat dan mengadakan perlawanan bagi setiap fase penjajahan. Misalnya pada fase persaingan dagang, fase penetrasi, fase perluasan daerah jajahan, dan fase penindasan. Ajaran Islam untuk cinta tanah air mendorong segenap penduduk Nusantara untuk memberontak melawan penjajah. Maka lahirlah pemimpin-pemimpin Islam yang demikian besar yang menunjukkan arah pergerakan di Indonesia. Sejak itu, peran umat Islam dalam dunia politik semakin jelas. Dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, para ulama dan pemimpin Islam berperan aktif dalam menyusun dasar kehidupan negara dan ikut serta merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Indonesia merdeka, peran umat Islam tetap besar di bawah Soekarno, meskipun ia berhaluan nasionalis, sosialis, tetapi pandangan-pandangan agamanya menjadi ilham bagi pembangunan bangsa. Hingga masa reformasi, umat Islam tetap menunjukkan sikap politik yang luar biasa, sehingga setelah berhasil menjalankan pemilu 1999, 2004, dan 2009, dunia internasional semakin kagum bahwa masyarakat Islam di Indonesia adalah yang saling berhasil menjalankan demokrasi. Yang kedua, di bidang agama dan sosial. Agama dan sosial adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini disebabkan karena sejak kedatangannya di Nusantara, Islam telah berpadu dengan masyarakat yang kemudian membentuk sebuah masyarakat Muslim Indonesia sehingga bangsa yang religius dan berketuhanan yang Maha Esa. Pemerintahan memiliki perhatian besar terhadap agama, terutama agama Islam yang penganutnya adalah mayoritas.
Pengertian tersebut diwujudkan dalam pembinaan kehidupan beragama, antara lain: yang pertama, mendirikan Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1945. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang ketiga, menyelenggarakan pengurusan ibadah haji dari tanah air. Yang keempat, membentuk MUI pada tahun 1975 dengan struktur organisasi yang menyebarkan sampai ke tingkat desa. Yang kelima, melembagakan MTQ secara nasional dari tingkat pusat sampai tingkat desa, mendirikan dan meresmikan Masjid Istiqlal sebagai masjid yang sepenuhnya dibiayai pemerintah, membentuk Badan Amil Zakat, dan sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga, di bidang pendidikan dan kebudayaan. Di bidang pendidikan dan kebudayaan, peran Islam sangatlah besar. Sejak Islamisasi negeri ini telah berdiri lembaga-lembaga pendidikan, khususnya pesantren dan surau, yang telah menjadi benteng Islam yang demikian kuat dan berpengaruh. Pemerintah telah mendirikan madrasah dari tingkat dasar, menengah, hingga tingkat atas. Lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia telah berdiri sejak 1940. Kemudian berdiri pula lembaga pendidikan tinggi Islam lain yang dikelola negara dan swasta di seluruh Indonesia, seperti Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PTIAIN, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN, Universitas Islam Negeri atau UIN, Universitas Islam Negeri UII, dan lain-lain. Dalam bidang kebudayaan di Indonesia, Islam mempunyai peranan penting antara lain di bidang yang pertama, arsitektur, khususnya pada bangunan masjid. Yang kedua, hidup rohani, paham sufisme atau mistik yang tumbuh pada hidup rohani orang Indonesia sejak awalnya masuknya Islam di Indonesia, seperti Qadiriyah, Kalwatiyah, Naqsyabandiyah, dan sebagainya. Yang ketiga, hari-hari besar Islam. Yang keempat, seni kaligrafi. Yang kelima, bahasa Indonesia yang menyerap sebagai bahasa Al-Quran atau Arab ke dalam bahasa Melayu menjadi bahasa nasional Indonesia, sehingga bahasa Arab itu terabadikan dalam bahasa Indonesia, seperti pada kata rakyat atau rakyah, musyawarah, sholat, zakat, dan sebagainya. Cukup sekian hasil diskusi kami tentang Islam di Indonesia. Apabila ada kekurangan di kelompok 6 ini minta maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.